Jika kamu suka bermain dengan daya tembak berat, saya pasti akan merekomendasikan Anda untuk memainkan M250, si raja mode peluru cepat. Setelah diperkuat, damage headshot mencapai 100. Di meta yang penuh dengan helm level 4 dan zirah level 5 ini, Anda bisa stabil membunuh musuh dengan satu tembakan ke kepala dan satu tembakan ke badan. Dan output langsungnya juga termasuk yang terbaik di seluruh permainan. Namun, banyak orang merasa tidak nyaman menggunakannya. Mereka tidak tahu bagaimana cara bermain M250. Video hari ini akan membawa Anda tutorial modifikasi M250 terbaru dan analisis lingkungan. Pertama-tama, mengapa damage headshot semuanya 100? M250 adalah si raja mode peluru cepat, sementara AKM bukan. Ini terutama karena M250 memiliki armor pen higher. Saat menembak, armor pen M250 per peluru adalah 58,3, sedangkan AKM hanya 46,2. Saat menghadapi berbagai musuh, dengan helm level 4, damage M250 lebih tinggi. Saat musuh sekarat, Anda bisa membunuhnya dengan satu tembakan kepala. Hal lain adalah mode peluru cepat AKM, karena cara menembaknya yang khusus. Jarak pertempuran akan jauh tertinggal dari M250. Keunggulan terbesar M250 adalah daya tembaknya yang kuat. Dari 3 dewa F3 hingga nerf dan penguatan hari ini, selalu menekankan pada daya tembak berat. Kekurangannya juga tidak berubah, terlalu berat. Kecepatan gerak terendah di permainan dengan penundaan 0,1 detik, terasa sangat buruk. Bahkan setelah diperkuat, tingkat kemunculannya masih sangat rendah. Alasan utamanya adalah kekuatan senjata juga tergantung pada lingkungan besar. Dalam jangkauan M7 di meta ini, meskipun stabil seperti rentetan peluru, itu membuat M250 terlihat sedikit konyol. Selanjutnya, Heklau terlalu kuat di meta ini. Dengan SMG, M250 tidak bisa menahannya dalam jarak dekat. Oleh karena itu, M250 masih belum banyak digunakan di versi PC meta ini. Namun, di versi mobile, karena tingkat kesulitan pengoperasian yang lebih tinggi, M250 secara inheren menutupi kelemahannya. Tingkat kemunculan M250 di versi mobile cukup baik. Jika Anda adalah M250 dengan tingkat penguasaan rendah di meta ini, Anda pada dasarnya tidak bisa bermain di Brakesh dan penjara. Lebih cocok sebagai posisi 23 untuk memberikan tekanan jarak menengah. Tentu saja, dengan penguasaan yang cukup, daya tembaknya juga sangat kuat jika dipadukan dengan senjata pengalaman. Nah, dalam hal modifikasi, recoil M250 tidak besar. Senjata polos pun bisa dikendalikan. Namun, stabilitas tembakan horizontal dan lompatan vertikal tidak terlalu baik. Selain itu, mobilitas juga perlu ditingkatkan. Jadi, jangan gunakan peredam suara di meta ini. Berikut adalah skema modifikasi dan gambar penyesuaian. Rekomendasi utama adalah versi MRJS. Aksesori ini juga memiliki 2 poin tersembunyi untuk kecepatan operasi. Dibandingkan dengan rangka, stabilitas tembakan horizontal tidak menurun. Stabilitas tembakan horizontal M250 juga relatif buruk. Selanjutnya adalah versi siluman. Ini hanya bisa menggunakan red dot, stabilitas tembakan horizontal lebih baik. Ini adalah modifikasi terkuat untuk versi mobile. Terakhir adalah versi rangka. Kecepatan operasinya paling tinggi. Namun, stabilitas tembakan horizontal dan hipfire sangat buruk. Versi ini sangat rentan terhadap flashbang. Mari kita mulai pertempuran langsung. Saya menggunakan versi MRJS di game ini. Hanya saja saya menggantinya dengan scope 3 kali lipat. Cocok untuk peran nomor 3 saya dengan Birdman. Anda bertanya siapa nomor 1 di tim kami? Luna dari Big Soldier adalah nomor 1. Setelah dia maju dan jatuh, biarkan saja Ghost Smoke menyelamatkannya. Taktiknya sangat keren. Di awal permainan, mari kita periksa apakah Bird tidak menghidupkan kembali seseorang. Setelah kita menggeledah asrama, kita akan pergi ke CEO. Sudah ada banyak orang di ruang CEO. Mari kita periksa. Sial, semuanya adalah teman-teman Haafak. Membawa satu sniper lagi membuat frustrasi. Semua orang adalah dewa kompetisi sniper dengan pistol ganda. Tetapi lawan memiliki helm level 4. Luna, rekan satu tim, memberikan item. Saya bisa mencoba menghadapinya. Ada Luna yang akan mendukung, dia bisa memberikan item. Oh indah. Ini adalah kekuatan headshot MR50. Tidak perlu memberikan item. Dengar suara langkah kaki, konfirmasi arah, langsung maju. Musuh sekarat di dalam ruang CEO. Dia pergi, dia pergi. Pergi dulu selamatkan orang dulu, pergi dulu selamatkan orang dulu. Saya katakan, apakah Anda lebih suka saudara atau emas? Rekan tim Anda ada di tangan kami. Dan Anda lari begitu saja. Saya mendapatkannya. Kamu membuatku merah, aku jatuh. Cepat, cepat.
Ayo, ayo. Licik sekali. Memilih cara kematian paling keren. Red Wolf jelas orang yang hebat, sama seperti saya. Siberia United dan saya bersama streamer Delta lainnya, serta banyak tim profesional. Berjuang selama 14 bulan untuk memoles suara. Mendengarkan setiap detail untuk menciptakan headphone yang luar biasa. Headphone gaming taktis Siberia T10 yang luar biasa. T10 sempurna menyelesaikan masalah masa lalu. Masalah frekuensi tinggi dan rendah pada headphone gaming tradisional. Frekuensi rendah solid, bass akurat, nyaman didengar di telinga. Frekuensi tinggi lembut, suara tembakan dan ledakan, tidak menyakitkan. Headphone gaming domestik benar-benar bangkit. Kekuatan sejati Siberia T10 membunuh dengan ganas. Ingin mendapatkan keuntungan kompetitif? Teman-teman yang mengejar kualitas suara FPS bisa menunggu. Saya akan memberikan ulasan untuk teman-teman dalam beberapa hari. Setelah membersihkan tim ini, tidak ada banyak orang di area pusat. Menurut pengamatan informasi kami, ada satu tim di luar. Dalam situasi seperti ini, agak canggung. Bahkan dengan senjata jarak menengah jauh yang kuat, seperti M250, Anda masih tidak bisa mengalahkan tentara merah. Perlombaan senjata. Namun jaraknya cukup jauh. Tidak masalah, biarkan rekan satu tim menyelamatkan. Waktunya bermain elang menangkap ayam. Wah, Anda begitu sombong sampai-sampai mau maju? M250 sangat kuat. Pada jarak ini, kecuali Anda bisa menjatuhkan saya dengan satu tembakan, kalau tidak, Anda akan menunggu balas dendam saya. Masih ada Fyron di bawah jembatan, masih ada Fyron di bawah jembatan. Fyron di bawah jembatan. Saya melihatnya. Kemudian, karena saya tidak menemukan siapapun sepanjang permainan ini, streamer memutuskan untuk memblokir jembatan. 3 tim musuh yang tersisa di peta belum berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan sisa waktu 3-4 menit dalam permainan, mereka semua berkumpul di pintu biru ini untuk bertarung. Dan semuanya M7 dan M14. Dengan sisa waktu 20 detik dalam permainan, akhirnya, satu tim memenangkan makan malam. Mereka bersiap untuk mundur. Secara lahiriah, streamer ini menyelesaikan rencana pemulihan half coin. Sebenarnya, saya mengorbankan diri saya untuk kepentingan orang lain. Jika mereka tersesat atau keluar begitu saja, itu dianggap bermain pasif. Di pertandingan berikutnya, peluang menang akan berkurang dan kesulitannya akan meningkat. Sementara saya membunuh mereka, itu meningkatkan skor tersembunyi saya. Dan mengurangi peluang saya menang dan meningkatkan kesulitan saya. Jadi, saya melakukan hal besar ini, mengorbankan diri saya untuk orang lain. Oh, Luna maju dan membuatku sedikit frustrasi. Musuh terakhir yang tersisa melempar granat kepadaku. Juga dengan mudah diselesaikan oleh rekan satu tim saya. Setelah membersihkan luar, mari kita serang pusat. Permainan ini sama seperti yang sebelumnya. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak tim musuh. Mereka semua bersembunyi di sana. Beberapa musuh menyerbu keluar. Bos, dengan senjata polos, M250 akan mengirim Anda pergi dalam 2 atau 3 tembakan. Ayo, Anda bahkan tidak punya waktu untuk melempar granat deteksi. Mereka semua tampaknya berada di tempat tidur obat. Di posisi ini, mari kita maju. Baik, mari kita maju. Orang di sana. Satu di sebelah kanan. Satu di sebelah kanan. Salah menebak posisi berdasarkan suara, dan terkena flash. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk bertarung. Dan rekan satu tim membantu menembak. Mengambil batu bata. Pertempuran ofensif dan defensif bintang 3 belum berakhir. Saya pikir saya akan naik, karena berada di belakang. Memakai. Di atas, di atas. Wah. Evil Cat melempar granat EMP kepadaku. Pasukan Laut Biru melukai satu orang. Saya bisa mengganggu dengan Bird. Untuk mencegah mereka menyerang salju. Ada seseorang di bawah.
Biarkan rekan satu tim melempar asap, kita selesaikan yang di bawah. Satu di atas, satu di bawah. Tidak ada yang turun. Kamu bisa, kamu lempar asap, kita selesaikan yang di bawah. Lempar asap, selesaikan yang di bawah. Dapat, dapat, dapat. Suara langkah kaki sangat kacau. Tidak terdengar jelas. Pasukan Laut Biru berhasil menyelinap. Turun, 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 turun. Ada skop di atas. Serangannya sangat dalam. Siapa yang memiliki sertifikat penyelamatan belum mencapai titik kritis. Tidak ada bedanya dengan dikirim. Lebih baik menunggu sampai poin kritis 2 vs 3. Saya langsung melempar asap ke depan. Ada satu lagi, saatnya untuk bagian paket hadiah yang menyenangkan. Seharusnya tidak ada orang lagi di game ini. Mari kita pasang batu bata dan dekripsi. Tapi saya harus memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Masih ada orang di game ini, itu adalah tim penuh dengan zirah level 5. Benar-benar ada orang. Masih ada orang. Masih ada satu tim, masih ada satu tim, masih ada satu tim, semuanya bersenjata lengkap. Saya akan mengawasi mereka. Wow teman, begitu lama sejak awal permainan. Apa yang kalian lakukan? Ya, saya tidak melihat ada di sini. Lari, 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 lari. Saya sedikit gugup. Jangan terburu-buru, atau Anda tidak akan tahu. Saya akan masuk untuk melindungi, maksud saya. Saya agak macet, teman. Wah, pertempuran sengit selama 3 menit, berakhir dalam 1 detik. Lihat ini Red Wolf. Dia sendiri mengatakan, dia memiliki helm level 4, zirah level 5, dan 1 tembakan ke kepala dan badan. Ya, 1 tembakan ke kepala, 1 tembakan ke badan, mati. Ini adalah pembunuhan yang tulus. Dan saya juga menemukan 1 dari kotak alat, senjata tersembunyi yang meluncur. Sangat subur.